Cuma atau tidak ada tempatnya, tidak ada orangnya. Dia nyari tidak ada, terus dibalikkan lagi ke kamu. Ya, jadi intinya paket loss itu adalah paket yang hilang di tengah jalan. Paket itu sudah benar tapi hilang di tengah jalan. Ya, yang paling betul adalah karena buffer penuh. Karena linknya penuh tadi tak tunjukkan itu, ya. Sudah benar semua. Cuma linknya penuh sehingga saya tidak bisa keluar lewat buffernya itu. Mau keluar dari router, linknya penuh terus. Kebuak. Gitu. Kalau TCP minta lagi dia nanti. Kebuak lagi, minta lagi. Nah itu. Oke, makasih Pak. Oke ya. Saya mau tanya Pak, kalau misalnya destination-nya not found itu berarti paketnya diapain Pak sama routernya? Destination not found. Udah dikirim nih, cuma dicari sama router kok nggak ada, nggak ketemu. Ini kemana? Tuh dibuang apa? Dibuang sama router, tapi router ngasih balasan. Balasannya itu tadi destination not found itu ya Pak? Iya. Tapi termasuk paket loss dong Pak? Maksudnya paketnya hilang. Apakah termasuk paket loss gitu ya? Paketnya hilang gitu. Ya bisa kalau dianggap paket loss ya bisa sih mestinya. Karena itu routernya jawab, ngasih kamu jawaban tuh. Ya ngasih jawaban, cuma sampai paketnya nggak sampai. Router ke satu problem dua sampai sing terakhir loh, nggak ada ini gitu. Kamu dikasih jawaban sama dikasih ICMP baru sama router. Tapi Ya, paket mungkin, itu nah. Mungkin pertanyaannya gede itu tadi kan ada dua jawabannya tadi menurut Pak Yu kan. Ya mungkin yang itu bisa jadi jawaban. Ya, kalau dia bukan radio button ya, kalau dia jawabannya permintaannya multiple choice ya. Ya, tapi sih dong, pikiranmu cukup itu aja. Paket loss itu adalah paket sing hilang di tengah jalan. Terima kasih. Ya, yang kamu pegang yang prinsip-prinsip aja. Dan kalau multiple choice itu, kamu jawabannya mestinya dua. Gitu. Kamu jawab satu mesti ada angkai, bukan salah, tahu ya. Tapi kalau kamu jawab dua, satunya salah, satunya betul, ya nanti yang betul itu ada angkanya, sing salah itu dianggap salah sama dia. Ya, ada hitungannya lah, gitu loh. Hasilnya ini kemarin nggak dibagikan Pak? Hasilnya itu masih hitungannya apa? Realnya bang soal itu. Jadi nilaimu nanti berkisar antara min 600 sampai dengan plus 300 rasanya kalau saya nggak salah ya. Itu harus kita convert dulu. Dan itu kejem kalau yang pakai algoritmanya si ULS-nya itu kejem. Nah, sama kita dirubah biasanya. Ya. Jadi kalau motong enggak motong banyak-banyak, kalau bonusnya banyak kan gitu loh. Supaya menguntungkan mahasiswa nih. Sakno nanti. Ini kan bukan ajang hukum menghukum gitu. Ini ajang membuat kamu tuh supaya pintar, supaya ngerti. Ya. Oke? Nanti itu kita olah lagi karena enggak bisa murni itu kasihkan kamu angkanya itu min 600 sampai dengan plus 300. Nanti kita convert, kita lihat lagi, enggak pakai hitungan itu. Ya. Jadi kan kita tahu itu salahmu piro, CBM-mu hasilnya piro persen kita tahu. Ya. Oke? Iya Pak, oke Pak. Ya, sekarang kita mulai kuliah ya. Jadi sekarang saya masuk ke chapter 4. Chapter 4 itu tentang network layer. Ya. Should I give you in English or in Indonesia now? It depends on you. Hello? Ya. Should I give you this lesson in English or in Indonesia? I can give it in English if you want. In Indonesia. In Indonesia ya, okay. It's no problem. But you have to make sure that you have to learn about English ya. Because some of the tests or some of the our mid test or another quiz, usually the question are written in English, so you have to understand about English.
even you can speak, but you can read. Yeah, that's a minimal requirement for you you can read the question, and you can understand what is the meaning of the question. What is the question asked for me? Yeah. Okay. Keep learn in English. Yeah. Okay. Thank you very much. Okay, I will give you in bahasa Indonesia ya. Oke, chapter kita kali ini adalah network layer. Ya. Masih ingat ya network layer ya? Layer berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jawabannya apa? Halo. 7. Ayo. Network layer. DOC layer network berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3. 3. Layer 3. Ya. Oke. Reminder lagi. Fungsinya apa? Service yang dia berikan apa? Network layer itu. Ayo. Ini harus ngerti dulu. Kalau tidak ngerti percuma kita belajar sampai dalam-dalam. Menentukan rutenya Pak, rute paket. Bisa melakukan routing. Nah, betul. Apalagi? Jadi router itu bisa milih nanti. Oh ini sini lewat baik lewat sini, ke sini baik lewat sini. Nah itu router yang milih. Karena apa? Router bisa baca headernya IP-nya. Dalam IP-nya nanti itu ada isinya IP source, IP destination. Setiap router kan punya nanti ada istilahnya itu routing table. Sudah lihat video saya ya? Yang kemarin tak kasih itu. Halo? Sudah, Pak. Udah tuh kelihatan ya, karena itu bukan dari Kurose, ya. Itu PPT saya sendiri. Dan ini untuk melengkapi itu, ya. Kamu harus baca. Tapi karena buku kita adalah bukunya Kurose, maka saya harus memberikan dalam bentuk yang PPT-nya Kurose, gitu loh. Tapi tetap kamu, pengetahuan yang lain, kamu dapatkan dari situ, ya. Apalagi fungsinya untuk network layer. Yang penting belum dapat apa? Tadi melakukan routing sudah, apalagi? Ayo. Menjaga paket pas dikirimkan dan dapat menjaga antrian pada jaringan. Bukan. Enggak, itu jaga itu bukan itu. Jaga itu punya TCP. Apa fungsi network layer? Ayo. Satu yang paling utama. Mendefinisikan IP. Ya, nanti pada saat dia mau ngirim itu kan dia ngisi IP di IP header-nya nanti. Apalagi sing penting, sing umum, paling umum. Fungsi network layer ini apa? Ayo. Apa? Ada sing tahu? Membuat header, Ya, terus untuk apa buat header? Menentukan tujuan. Bukan menentukan tujuan. yang berisi informasi IP. Nah, ada header, ada informasi IP ya. Terus berarti apa dia nanti? Untuk mengirimkan ke yang dituju, Pak. Iya. Sebagai Jadi apa fungsi network layer itu untuk mengirimkan paket dari IP source menuju IP destination. Ya. Jadi fungsi utama network layer itu mengirimkan paket dari IP source menuju IP destination. Ingat ya. Dari IP source menuju IP destination, bukan menuju aplikasi loh ya. Anggapannya itu kalau network layer itu Gojek atau Grab, dia hanya mengantarkan paket sampai rumahmu. Bukan sampai kamu. Seperti kalau kamu pesan makanan untuk ngene Gojek, Gojek itu hanya ngirim dari restorannya yang kamu pesan itu, alamat restorannya ke alamatmu, alamat rumahmu, taruh di depan rumah. Wes.
Dia enggak tahu sih pesen siapa, ini isinya apa, gedang goreng, tak isinya gado-gado, ya sih makan papa, atau sih makan mama, atau sih makan kamu, enggak tahu deh. Oke? Jelas ya? Halo? Jelas, Pak. Ya, Jelas, oke. Pak. Jadi nanti kita belajar di sini ya tahu bagaimana network layer itu bekerja, nanti saya tak kasih tahu ya tahu. Nanti akan ada 2 proses yang namanya forwarding, namanya routing di dalam network layer itu. Nanti kita belajar bagaimana sih router itu bekerja dan bagaimana sih proses routing itu tadi yang sudah ngomong dalam melakukan routing. Nah, ini salah satu di fungsinya itu. Melakukan broadcast atau multicast. Broadcast itu apa? Broadcast itu kalau dikirim ke semua itu broadcast ya. Siaran itu broadcast itu kan berarti kan siaran semua orang dengar, semua router semua sana dengar, itu namanya broadcast. Kalau multicast itu tidak semua dengar, orang-orang tertentu aja yang dengar. Nah, itu multicast, dipilih. Ya. Jadi router bisa melakukan multicast. Multicast itu berarti tidak semua router menerima, tidak semua end device menerima, tapi tertentu aja itu bisa ya. Bisa unicast, kalau unicast itu cuma one on one. Nah, ini saya ngirim ke kamu, kamu ngirim ke saya, itu unicast. Itu istilah-istilah yang dipakai nanti. Iya, sekarang nanti saya jelaskan sampai ke bab 1 sampai 4 ya, tapi enggak termasuk subnet belum. Subnet minggu depan setelah UTS ya. Oke. Network layer ini ya. Di atas paling atas DP, transporting segment dari IP menuju IP, from IP to IP. Ya, jadi misalkan laptop itu sebelah kiri atas mau ngirim ke kanan bawah, gitu. Network layer-nya diisi, IP source-nya adalah IP-nya laptop itu, IP destination-nya mana? Ya IP-nya server yang di bawah itu. Jadi yang atas melakukan pengisian header, ya, dari IP source menuju IP destination, nanti paketnya itu jalan. Nah, di masing-masing routernya itu jalan, routernya yang menentukan tujuannya kemana, interface mana, ya toh. Nanti akhirnya sampai ke tujuannya, servernya. Ya, jadi ini, nah, paket datang toh, sampai header, nah, jalan sampai akhirnya masuk ke, nah, network yang di mana di server. Oh betul ini IP saya, ya sudah diambil isinya. Jadi peristiwa yang tadi itu yang pertama kali pada saat ngirim, ya, pada saat ngirim. Ya, ini. Nah, ini dia melakukan enkapsulasi. Jadi seakan-akan dimasukkan amplop dikasih header. Di sini dilakukan dekapsulasi. Nah, jadi pada saat pengiriman dilakukan pengamplopan atau encapsulation, di mana dalam amplopnya dikasih IP source dan IP destination. Nanti router-router yang di tengah-tengah itu baca amplopnya aja, baca headernya aja, dari mana ke mana itu. Ya, oh, mau menuju sini, router itu menentukan routingnya, menentukan jalurnya. Itulah yang namanya routing. Sampai nanti di tujuan, di server yang bawah itu, ya, amplopnya dibaca oleh servernya, oh betul IP tujuannya ke saya. Nah, berarti kan kalau kamu paket datang ke depan rumah, paketnya sampai di kamu ngerti, oh betul ini ke rumah saya berarti. Nah, tinggal isinya apa ya, tinggal kamu buka nanti. Kamu buka amplopnya itu isinya apa. Nah, baru isinya nanti dikirim ke transport, dikirim ke application. Itu urusan nanti. Ya. Tapi yang IP cuma ngirim dari IP ke IP. Dari laptop itu ke server itu. Ya. Encapsulation, jadi seakan-akan dikasih amplop, ya, dikasih header, yang di receiving side dibuka amplopnya, itu namanya decapsulation. Dikasihkan ke transport sampai ke application lagi, ya. Network layer ada pada setiap host dan router, kelihatan ya. Nah, kelihatan ya network layer ya. Berarti apa? Semua router tuh bisa baca IP loh, ya. Termasuk laptopmu juga bisa baca IP, server juga bisa baca IP. Jadi ada orang yang jaga di sana yang bisa baca IP, ya. Ada orang yang ngerti IP dari routernya itu, gitu loh. Gampangannya begitu aja. Ya, tapi kalau switch tidak ada loh ya. Kalau tengah-tengahnya itu ada switchnya tidak ngerti IP. Berarti switch tidak bisa baca IP. Kalau tidak bisa baca IP, semua akan dianggap tidak peduli, dia dianggap muatan aja itu IP-nya itu. Dia tidak ngerti muatannya itu apa.
Itu kalau switch cuma sampai isinya physical dan data link aja. Ya. Tapi kalau router bisa baca IP. Jadi kalau switch kamu kasih paket yang tadi yang ada IP-nya, switch-nya nggak ngerti. Ini IP apa, mau kemana, IP aja nggak ngerti gitu. Ya, oke. Ya, nah nanti di dalam router itu ada peristiwa yang namanya forwarding dan routing. Forwarding itu hanya memindahkan paket ya dari input interface menuju ke output interface-nya. Jadi contoh kalau saya gambar tuh gini. Saya tak pakai annotate sekarang ya. Ini saya punya laptop ya. Masuk ke router 1, pindah ke router 2, ya, ke router 3, sampai akhirnya masuk ke tujuan. Ya. Inilah source, ini destination. Ya. Berarti di sini ada IP-nya, di sini juga ada IP-nya. Punya IP itu pasti toh. Maka kalau sebelum paket itu dikirim, ini ada paket, sebuah paket mau dikirim ya toh. Nanti di sini paket ini dikasih header sama dia, ditambah header di sini. Nah, headernya itu isinya di sini adalah IP source dan IP destination. Nah, IP D. Nah, peristiwa ngasih amplop ini, ngasih header ini namanya encapsulation. Nah, paket ini kan jalan di sini, seret, masuk ke sini. Ya, diterima router 1 di interface nomor 1. Ini interface nomor 2. Input nomor 1, output nomor 2, misalkan begini ya, misalkan aja. 1, 2. Maka paket yang tadi itu, ada IP, dari IP source ini mau menuju, kalau menuju sini berarti outputnya tak arahkan ke sini. Nah, sama dia dipindah ke sini. Ya, paketnya dipindah ke sini, maka nanti paketnya akan jalan ke sini. Seret. Nah, diterima sini, ya toh. Nah, terus dia pindah ke sini. Nah, yang namanya forwarding itu ini loh. Forwarding itu adalah memindahkan paket dari input interface ke output interface. Ini namanya forwarding. Dari input 1 menuju output 2, dari input 1 menuju output. Nah, ya. Berarti setiap router melakukan forwarding sendiri-sendiri. Nah, ini namanya routing itu mana sih? Routing itu path, itu jalur dari source menuju destination. Berarti mana? Jalurnya itu ini. Nah, nanti paket tadi itu dikirim dari sini, ya, menuju ke sampai ke sini. Dari IP source menuju IP destination. Melalui apa? Melalui R1, melalui R2, melalui R3. Inilah routing. Berarti kalau melakukan routing gitu, jadi jalurnya untuk menuju dari source menuju destination itu lewat mana aja. Nah, inilah yang namanya routing. Bisa bedakan ya? Nah, kalau Kurusi ngomong analoginya routing itu proses dari kamu dari Surabaya mau ke Jakarta mau lewat mana aja. Oh, lewat Tuban, lewat Semarang, lewat mana, itu routing. Ya. Tapi kalau forwarding itu, ya. Kalau forwarding itu, misalkan kamu masuk tol ya, masuk ke Lamongan ya, masuk ke tol Lamongan. Oh, masuknya lewat pintu 1, keluarnya lewat pintu 5. Nah, itu ya, itu forwarding. Tahu ya? Oke, sekarang ini saya stop dulu. Ya. Oke, ada pertanyaan apa enggak? Tentang tadi itu. Jelas ya? Routing itu cuma mindat toh. Aku terima mouse ini, paket ini dari tangan kiri. Ya, forwarding ya. Terus ini mau ditujukan ke sana, berarti aku harus pindah ke tangan kanan, tak pindah ke tangan kanan, tak kasihkan ke router sebelah kanan saya. Nah, peristiwa mindah dari tangan kiri ke tangan kanan saya itu namanya forwarding. Nah, nanti kok bisa Pak? Kok tahu Pak? Nanti harus dikirim ke tangan kanan. Kok tidak ke kaki kanan aja Pak? Nah, nanti ceritaan itu ada. Ya. Kok Bapak tahu Pak? Nanti ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu apa enggak?
Pak mau nanya Pak, kalau ini ya Pak, ya, apa kan ini kan Telkomsel sama IndiHome ini kan ini ya lelet ini ya. Nah, Nah, sekarang kalau misalnya kabel mereka putus, nah itu berarti masalahnya itu di ini ya Pak ya, di forwardingnya ya Pak ya masalahnya kan ya. enggak. Oh enggak. Oh. Di routingnya. Karena pada saat kita ngerut router kita mau menuju ke luar negeri, nanti diarahkan sama router kita tuh ke Pontianak misalkan aja. Routernya di Pontianak sana. Nah, Pontianak mau keluar tidak bisa. Nah, yang di router Pontianak mau keluarkan paket itu tidak bisa. Padahal kamu udah lewat routermu itu dari Surabaya, gitu, masuk ke Telkom, masuk ke misalkan aja ke mana, ke Malang, ke Jakarta, loncat ke Banjarmasin, sampai ke Pontianak tidak bisa. Berarti routingnya yang bermasalah. Berarti kabel putus itu routingnya yang bermasalah. Jadi seakan-akan kalau gambar saya tadi itu salah satu kabelnya tak putus. Berarti yang asalnya jalurnya dari source menuju R1, R2, R3 sampai destination, sekarang untuk menuju R3-nya itu tidak bisa gitu loh. Itu di cross. Jadi kan routingnya bermasalah. Kalau Kan bukan forwardingnya. Forwarding itu apa Pak? Nah, forwarding cuma mindah. Forwarding itu peristiwa di dalam router itu sendiri yang mindah dari input menuju output, cuma itu loh. Kalau saya ini router 1 ya. Saya terima ini di tangan kiri dari laptop tadi itu. Ini loh, paket ini saya terima. Terus harus menuju ke destination toh. Destination saya itu ada di tangan kanan saya 2. Tangan kanan saya, maka ini saya pindah ke tangan saya. Tangan kanan saya tak kasihkan ke router sebelah saya. Nah, peristiwa mindah dari tangan kiri di dalam diri saya menuju tangan kanan, inilah forwarding. Berarti kalau forwardingnya bermasalah itu berarti di routernya itu sendiri ya? Iya, nanti kalau forwardingnya bermasalah, nanti dia baca routing table nanti itu. Dia baca forwarding table. Nah, jangan-jangan nanti daftarnya salah. Jalurnya salah nanti. Nah, dengan forwarding table yang salah, routingnya bisa salah nanti. Ya, nanti setelah ini itu. Ya. Oke? Siap Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Ya. Jadi kalau analoginya routing itu dari Surabaya ke Jakarta lewat Lamongan, lewat Tuban, lewat Semarang, yaitu routing. Kalau forwarding itu kalau masuk di Lamongan lewat pintu 1, keluarnya di pintu 5. Nah, itu forwarding. Pintu 5 di Lamongan ya. Oke. Terus, nah ini tadi. Bagaimana kok router bisa menentukan bahwa dia itu lewat interface 1, lewat interface 2, interface 3? Karena setiap router di dalamnya itu punya forwarding table seperti ini. Seperti kalau HP-mu itu punya daftar kontakmu itu loh, ya. Ada kontak listnya. Kalau di router itu punya forwarding table seperti ini. Contoh yang di ini ya, kalau router ini ya, kalau yang mau menuju network 0100 lewatlah 3, 0101 lewatlah 2, 0111 lewatlah 2, ya. Ini tabel yang ada di dalamnya dia, namanya forwarding table. Artinya kalau saya ada input masuk, angkanya itu ini tak arahkan ke 3, kalau angkanya ini tak arahkan. Nah, ini ada paket masuk 0111 masuk lewat kaki nomor 4 toh. Diarahkan ke mana itu? Nah, dia baca ini. 0111 diarahkan ke nomor 2, berarti nanti ini akan dipindah ke nomor 2. Inilah yang namanya forwarding. Nanti setelah di sini, router yang ini, router kedua ini, dia baca ininya sendiri. Dia punya semacam forwarding table sendiri untuk dia. Dia baca di sini. Oh, berarti yang masuk itu tujuannya 0111 di mana? Oh, dilempar ke sini. Nah, dia akan lempar sini. Nah, sampai di sini. Di sini akan baca ini. Baca punya dia, routing table-nya dia. Kalau 0111 itu lewat mana sih? Oh, lewat nomor 5, Pak. Ini ESOP story 1, 2, 3, nomor 3, berarti dia ke sini. Nah, nanti di sini itu kemana? Oh, keluar. Nah, keluar di sini misalkan, nah, destination di sini misalnya. Nah, gitu. Jadi setiap router itu pasti punya yang namanya forwarding table. Itu adalah semacam kontak list dia.
Ya, untuk mengarahkan kalau tujuan ini dilewatkan ke interface nomor berapa, tujuan ini di interface nomor berapa. Ya, jadi kumpulan forwarding itu tadi itu akan menjadi routing. Oke? Itu. Nah, ini saya skip aja, nggak karena nggak diajarkan di kamu. Ya, sekarang saya mau ngomong virtual circuit. Apa sih virtual circuit itu? Ya. Virtual circuit itu ya namanya sirkuit yang virtual. Ya. Biasanya gini, jadi ya, ini saya kasih ilustrasi ya. Udahlah, lupa anotitnya. Ya. Ini ada laptop ya, source masuk ke root R1, R2, R3, R4 ya. Terus ini destination-nya. Ini destination, nah ini kalau kamu lihat ini ya, dari source menuju destination di sini ini. Berarti kan kemungkinan pertama adalah dia bisa lewat gini tuh. Paket itu lewat R1, R2, R4. Nah, ya. Ini adalah virtual circuit yang pertama. Jadi seakan-akan dari source menuju destination itu lewat visi 1. Ya. Namanya rute ini saya namakan virtual circuit 1. Bisa juga kan dia lewat begini toh, masuk sini, lewat R3, R4 sini. Ini adalah visi 2. Jadi visi itu adalah virtual circuit. Seakan-akan sirkuitnya cuma ini aja. Nah, itu. Kalau yang bawah sirkuitnya seakan-akan cuma ini aja, padahal realnya enggak, realnya kayak gini. Jadi sebuah virtual circuit ya pasti akan berisi path dari source menuju destination. Ya. Visi 1 itu berarti source R1, R2, R4. Pasti ada path-nya. Kedua, virtual circuit pasti punya nomor. Nah, ini ya. Untuk dari S menuju D ini cara ini virtual circuit pertama, ini virtual circuit. Jadi pasti punya nomor. Dan nomor satunya, nomor 2-nya. Ya. Entries in forwarding table in routers ya, long. Nah, masing-masing ini pasti punya entries-nya. Jadi kalau dari input 1 menuju input ini misalkan 1, 2, 3 ya. Jadi yang visi 1 dari 1 menuju ke 2, ini 1 menuju 2, 1 menuju 2. Ini kalau ini 3, ini 1, ini 2 ya. Jadi ada di setiap ini punya forwarding table sendiri-sendiri. Nah, itulah virtual circuit. Ya, jadi virtual circuit 1, virtual circuit 2. Virtual circuit number can be changed on the each link. Ya, itu virtual circuit. Nah, cukup itu aja wis bagi kamu. Ya. Jadi virtual circuit itu sirkuit yang seakan-akan ada di dalam sebuah routing. Ya wis. Kok stop share. Mau hapus itu kok stop share. Oke ya. Nah, selain tadi virtual circuit juga bisa dibuat per link. Jadi ini virtual circuit 12, virtual circuit 22, virtual circuit 33 ya. Jadi kalau masuk ke 1 incomingnya virtual circuit nomor 12. Kalau keluar ke 3 menjadi virtual circuit 22. Ya bisa aja buat. Ya. Oke. Ini enggak terlalu perlu lah. Pokoknya kamu tahu oh virtual circuit itu seperti itu ya. Jadi penomoran aja, penomoran sirkuit. Ini yang untuk enggak perlu lah ya. Nah, tadi itu ya. Jadi masing-masing router pasti punya forwarding table yang isinya menentukan arah kemana nanti paket itu mau diarahkan.
Ya, jadi ada address, ada interface, ada address, ada interface. Setiap router punya begitu. Itulah forwarding table. Oke. Nah, ini contoh forwarding table ya. Tapi dalam bentuk biner. Ya. Kalau dari network ini menuju network ini, nah sekarang bisa baca biner ya, bisa ya. Nah, ya, saya tanyai sekarang. Ya, saya tanyai sekarang. Siapa? Jangan pakai kalkulator ya, enggak boleh pakai kalkulator. Sini-sini ya pakai kalkulator. Anotit mana nih? Nanti karena saya IP masuk ini angka berapa? Ini biner toh? Desimalnya berapa? Ayo. Terus. Hah? 200. 200, betul. Siapa sih ngomong 200 tadi? John Owen ya? Siapa yang ngomong? Ya, saya Pak. Ya, oke, betul. Sing lain ngerti apa enggak kalau itu 200? Ngerti Pak, tapi masih ngitung. Tahu, Pak. Itu. Nggak usah ngitung. Oke ya, sekarang sekalian aja kalau untuk IP supaya saya enggak ngomong ini lagi ya. Oke. Ini kan angka biner toh. Ya. Setiap posisi angka biner itu punya bobot. Ya. Punya bobot. Bobot itu gimana? Bobot itu adalah ini ya. Jadi bobot ini adalah 1, 2, 4, 2 pangkat N ya. 8, 16, 32, 64, 128. Ngerti ya? Jadi kalau misalkan ada angka ini, berarti kan 128 kali 1 ditambah 64 kali 1 berarti kan 192 ditambah 32 kali 0 loh. Nah berarti yang dihitung apa? Yang dilihat yang angka satunya aja. Dia punya bobot berapa? Oh ini bobotnya 128, ini bobotnya 64 berarti 192. Karena 128 tambah 64 kan 128 tambah 64 kan 192. Ya, ini 32, ini 16, ini 8 toh. Berarti 192 tambah 8, 200. Ini nol semua gak usah dihitung nolnya. Berarti angka ini desimalnya adalah 200. Ini berapa? 23. Hah? Piro? 20? 23. 23. Yang lain ngerti apa enggak kalau itu 23? Seperti tadi. Ini bobotnya piro? 16 toh? Ya, 16. Si 8-nya enggak ada. Ini ada 4, ada 2, ada 1. Berarti 16 tambah 4 tambah 2 tambah 1, 20 tambah 3, 23. Nyata. Berarti IP di sini dari 223 titik berapa? Nah, ini adalah untuk mengkonversi dari biner ke desimal. Gampang dah? Ada yang tidak bisa atau ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti saya langsung IP saya pakai ini. Boleh. Gak usah ngitung. Angkanya sudah pasti kok. 128, 64, 32, 16, 8, 4, 21. Cuma itu tok. Tidak perlu pakai kalkulator. Nek ngitung miliatan pakai kalkulator. Nek ngitung gini-gini nggak ada kalkulator. Ya. Oke. Yang lain nih, ada yang nggak ngerti? Tanya sekarang enggak apa-apa. Enggak ngerti itu enggak apa-apa. Jangan malu. Enggak ngerti kalau kamu tanya kamu jadi ngerti gitu loh. Kalau enggak, kamu enggak ngerti, kamu enggak tanya, kamu juga enggak ngerti itu gitu loh. Ayo. Apa yang enggak ngerti? Atau mungkin nanti Owen yang bisa menjelaskan Permisi, dengan Pak, saya bisa diulang, saya ketinggalan. Nah, wes, gini aja. Owen, mana Owen? Di mana? Ya Pak. Coba kamu jelaskan dengan kata-katamu ya. Pakai share screen enggak apa-apa, pakai coret-coret enggak apa-apa, ya. Coba kamu jelaskan kepada teman-temanmu, mungkin bahasamu lebih enak daripada saya karena sesama anak-anak muda ya tuh. Coba kamu jelaskan. Kamu share screen, wis tak buka share screen. Nah, udah tak buka. Terus kamu share screen no.
jelaskan ke teman-temanmu bagaimana melakukan konversi dari biner itu menuju desimal. Ya. Saya, kamu dalam satu byte itu kan ada 8 bit. Berarti ada 8 digit angka biner. Ya. Bisa 0, 0, 0. Jadi kan sampai kolom H. Setiap kolom ini punya nilai sendiri-sendiri. Nah, Hitungnya dari kanan paling kanan dinamain list significant bit paling kecil lah, intinya bit ya, list paling kecil. significant bit itu nilai dengan bobot rendah, itu namanya list Paling significant kecil bit. ini bit paling besar. Nah, kalau yang paling besar namanya most significant bit yang dengan nilai paling besar. Nah, Ini digitnya ini dihitung mulai dari 0 sampai, kalau ini dari 8 digit berarti 0 sampai 7. Nilainya itu mengikut pangkatnya. Jadi nilai maksimal di digit ke-7 itu berarti ya 2 pangkat 7. 28. Nilai maksimal digit ke-6 berarti 2 pangkat 6, 54. Sampai seterusnya 32, 16, 8, 4, 2, 1. Karena ini 2 pangkat 0. Cara ngitung 1 byte itu berarti semua digitnya dijumlahin. Misalnya ini 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ini nilai maksimal 8 bit. Jadi kalau dijumlah 128 ditambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 22 tambah 1 berarti 250. ya, jadi ingat ya, 1 byte itu nilai terbesarnya 255. Jadi misalnya kayak contoh yang tadi itu 110 110 Jadi ini kan Nah, yang dihitung cuma yang ada angka 1 nih. Berarti ini 2 pangkat 7, 128, ini 2 pangkat 6, 64. Ini berarti kan nggak ada angka satunya di digitnya, jadi dianggap 0 aja. Dianggap 0 juga. Yang ini ada angka satunya berarti 2 pangkat 3, 8. Nah, ini kan 0 semua. Berarti jumlahnya ya 128 tambah 64 tambah 8 sama dengan 200. Ini. Jadi satu angka ini, satu byte ini, 8 digit bit ini nilainya 200 kalau dalam desimal. Kurang lebih seperti itu untuk cara ngitung. Oke. Makasih Owen ya. Share ya, Pak. Ya, makasih. Makasih. Wes, ngerti ya yang lain nih. Ya, itu cara ngitung atau cara mengkonversi dari biner menuju desimal. Nanti angka-angka itu saya pakai. Berarti nilai terendah 1 byte atau 8 bit itu berarti nolnya 8. Berarti 0. Berarti nilai terendah itu 0 untuk 8 bit. Ya, tertingginya piro? Berarti 1 ini 8. Semuanya 1 tadi itu. Wis ditunjukkan sama Owen, kalau semuanya 1 kan berarti 192 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1, totalnya 255 jumlah ini. Berarti nilai terbesar sebuah byte atau 8 bit itu adalah 255. Ya. Ini wis camkan dulu. Nanti ini saya pakai untuk IP gitu loh. Jadi nanti kenapa kok dalam IP itu angkanya itu hanya berkisar antara 0 sampai 255? Itu karena ini. Ya, nanti setelah ini di belakang. Ada pertanyaan lain? Ada ya? Terus ya? Oke. Tadi belajar biner ya. Sekarang, tadi kan waktu pertama kali paket itu setelah keluar dari komputer kan masuk ke router. Nah, mesinnya router itu isinya apa sih? Ya, dalamnya router itu gimana sih?
ternyata dalamnya router itu seperti ini. Nah, ini. Nanti kalau kamu belajar organisasi komputer, dalamnya itu kayak gini nih, dalamnya router itu kayak gini. Berarti ada bagian, gitu, ada bagian switchingnya. Ini namanya bagian switching. Ini jantungnya dia, bukan jantungnya, apa namanya? Ini tangannya dia. Untuk memindahkan dari interface 1 ke interface nomor berapa. Jadi ini adalah interface-nya. Ini interface nomor 1, interface nomor 2, nomor 3, terus sampai bisa ke nomor 5 itu. 1, 2, terus semua sama segini sampai nomor 5. Ini bagian switchingnya. Ini interface pintunya. Berarti misalkan ada paket dari sini ya toh. Ada paket masuk. Dari interface nomor 1, seret masuk. Nah, dipindah kemana ini? Apakah ini keluar ke 1, ke 2, atau 3, atau ke 5? Nah, untuk menentukan itu nanti ada prosesornya di sini. Ya. Nah, inilah yang baca routing table tadi itu atau baca forwarding table. Dia baca nanti ini forwarding table-nya. Oh, kamu harus kalau ini tujuan ke sini harus lewat nomor 3 misalkan di sini nanti dia arahkan ke nomor 3, dia akan keluar lewat nomor 3. Nah, detailnya gimana sih ini loh? Saya tak stop share ya. Nah, nanti banyak mengarahkan ke yang untuk pembicara ya, yang ini router rumah, router kecil. Ya. Dalamnya apa ya? Ada Ethernet 1, 2, 3, 4, 5. Nah, contoh saya tadi loh. Berarti ini adalah input interface. Inilah yang nanti saya tempeli kabel-kabel kalau mau masuk. Dan ada lagi satu dalamnya yang wireless. Wireless kan tidak kelihatan, tidak ada kabel itu. Adanya cuma anten dalam sini nanti. Berarti router ini punya 5 interface. Input. Pak, tadi kan ada gambar interface outputnya Pak ya. Yang sebelah kanan tadi itu. Iya. Mana interface outputnya? Bukan belakangnya tidak ada. Mana? Ya ini. Berarti satu interface itu bisa berfungsi untuk input, bisa berfungsi untuk output. Dalam saat yang sama. Hebat ya. Jadi kalau masuk 1 mau keluar 3 ya bisa. Masuk 3 keluar 1 ya bisa. Berarti interface-nya itu ini. Dalamnya ada 5. Ya, gambar yang tadi itu. Ini yang saya gambarkan tadi itu. Ya. Jadi interface 1 sampai interface 5. Nah, sekarang ini prosesornya. Ini yang menentukan routingnya. Berarti yang ini layer 3. Yang ini layer 2. Jadi kalau kamu kasih batas, berarti nanti yang sini ini bisa baca IP. Bisa baca forwarding table tadi itu. Untuk menuju address mana, lewatlah interface nomor berapa. Untuk menuju mana, lewat mana. Ini dia ngerti ini, dia bisa baca. Tapi yang di sini, tunggu perintah dari sini aja. Dia nggak ngerti dalamnya apa. Pokoknya kalau ada perintah dari sini, dari 1 disuruh lewat 3, ya dia akan lempar ke 3 dan dikeluarkan ke nomor 3. 1 misalnya. Kalau dari 5 masuk dilemparkan ada paket nomor 5 yaitu satu paket masuk dibaca sama di sini, oh suruh lempar nomor 4 ya dilempar ke nomor 4 sama. Ini enggak ngerti IP. Maka kalau di sini ini adalah layer 3-nya ya. Yang ini layer 2-nya. Ya, nanti interface-nya ini layer 1. Physical layer nanti belakang. Ya, gitu. Terus, nah sekarang kita lihat satu persatu, ya, di interface-nya. Nah tadi yang saya ngomong ya, tadi
itu routingnya yang baca routing table, ya, terus dia tentukan nanti dia perintahkan dari input mana masuk kemana, dari input port berapa atau interface berapa keluar di port berapa. Ya. Nah sekarang, nah kita lihat ininya, inputnya yang sebelah kiri ini, yang input-input itu loh, ya input-input dalam isinya apa? Isinya itu ini. Jadi ada line termination yang hijau, ada yang biru, itu yang untuk data linknya. Jadi dia itu yang baca nanti. Ini yang masuk ini apa sih? Yang masuk ini apa? Ethernet atau apa ya? Nah itu dia yang baca. Itu data link layernya. MAC-nya nomor berapa? Nah itu di sini. Ya. Itu yang baca itu yang bagian itu. Yang ketiga, nah ini bagian yang buffer, yang queue itu. Waktu kita kemarin baca delay kan paket yang masuk mesti nunggu di queue dulu toh. Nah nunggu itu nunggu di sini. Sebelum diproses oleh sebelum dilakukan switching atau sebelum diproses oleh prosesornya tadi itu, dia nunggu di sini. Nah, kalau dia itu pada saat masuk terus buffernya queue-nya ini penuh, ya dibuang sama router. Ya, ini yang di input interface. Di outputnya gimana, Pak? Ya. Nah, ini outputnya sama. Wong itu mestinya portnya yang sama kok. Cuma bisa sebagai input, bisa sebagai output. Nah, di output juga begitu. Ada buffernya, ada queue-nya juga. Loh Pak, queue-nya ini untuk apa? Ya nanti kalau paket itu sudah diproses sama routernya, sudah dikeluarkan di interface nomor berapa yang sesuai dengan apa routing table-nya itu, dia tunggu dulu di sini. Tunggu untuk apa, Pak? Tunggu untuk link-nya yang sebelah kanan itu sudah kosong, maka dia akan dilempar keluar, boleh dikeluarkan. Ya, yang kejadian yang tadi yang banyak paket loss yang punya sekarang sampai Telkom itu adalah ya ini nunggu di sini, linknya buntu, nggak jalan-jalan terus, ya toh. Akhirnya yang sudah diproses di sini nggak bisa masuk sini karena yang nunggu sudah banyak ini. Ini drop terus. Nah, peristiwa itu namanya buffering. Ya, berarti sudah diproses oleh router, mau tak kirim nggak bisa dikirim. Ya, atau paket yang kamu terima sudah diproses router tapi kamu tidak bisa terima, misalkan kalau nonton YouTube ada buffering itu, putar berarti apa? Paketnya sudah informasinya sudah mau nyampe tapi nggak datang. Ya, itu nanti sampai di data linknya ya keluar ke line termination. Line termination ini apa? Line termination itu loh. Ini loh, colokannya ini loh. Model apa? Oh kalau pakai UTP berarti colokannya harus G4 itu. Gitu. Kalau pakai fiber, colokannya mesti colokan fiber. Nah itu adalah line input, line termination-nya. Nah yang penting apa ini loh? Data gram paket dapat hilang karena kalau ini penuh, congestion, ini penuh, dihasilkan baru di sini, tidak bisa masuk terus, maka itu akan dibuang sama dia. Ya, tapi nanti bagaimana bisa dilakukan priority scheduling nanti itu urusan lain. Ya, itu urusan lain. Yang penting yang tadi ini, ya. Jadi bisa hilang loh paketnya itu. Untuk input bisa hilang, untuk output juga bisa hilang. Nah, sekarang kita lihat tadi sudah interface-nya itu. Tadi kan kita lihat yang ini sama ini. Sekarang kita lihat tengahnya, switching-nya. Model switching-nya ada apa aja sih? Nah, model switching-nya itu ada yang pakai memori, ada yang pakai bus, ada yang pakai crossbar. Yang kiri paling pelan, yaitu artinya butuh waktu paling lama untuk proses. Yang kanan yang paling banter, paling cepat. Nah, kenapa kok begitu, Pak? Ya, karena ini pakai memori, berarti apa? Paket yang masuk sebelum diproses diletakkan di memori dulu. Gitu. Switching-nya model memori. Jadi memorinya dialokasi, gitu. Dibuat alokasi-alokasi. Ya, nanti ini diproses oleh prosesornya, setelah diproses dimasukkan memori lagi baru dikirim keluar. Nah, berarti kan langkahnya terlalu banyak ini, ya. Jadi ini pelan. Kalau model begini pelan. Yang model bus, ya kalau kamu baca organisasi komputer kamu akan tahu yang namanya bus. Bus itu adalah kumpulan jalur data. Ada yang 8 bit, ada yang 16 bit, ada yang 32 bit, yaitu bus, ya. Nah, kalau ini pakai bus, karena bus itu pakai hardware, ya. Nah, orientasinya ke chipnya, jadi ini lebih cepat.
lebih cepat daripada memori. Ya, kalau dia menggunakan bus. Tapi sama aja, mekanismenya sama. Untuk masuk, diproses dia untuk dikirim lewat bus keluar. Nah, ngirim lewat bus itu secara lebih cepat daripada ngirim lewat memori. Yang ketiga dengan pakai crossbar. Kalau crossbar itu seperti bus, cuma tidak semua. Contoh ya, misalkan aja, kalau dari interface nomor 2 masuk, setelah diproses oleh router, oleh prosesornya disuruh output ke interface nomor 3. Jadi dari nomor 2 sini, masuk lewat sini, keluar suruh lewat sini. Maka yang di-on-kan cuma ini aja, 1, 2, 3, 4. Jadi cuma nge-on-kan 4 titik aja dia. Ini on ya, ini on, ini on, ini on. Nah, maka jalurnya akan terbentuk jalur seperti ini. Nah, untuk ini nge-on-kan 32 atau 8 atau 16, ini cuma nge-on-kan 4, berarti lebih cepat, ini jauh gitu. Nah, ini yang model crossbar. Ya, itu dalamnya switchingnya. Nah, nanti kalau bisa kamu lihat di mana speednya. Nah, ini ya, kalau lewat memori speednya kira-kira, nah ya, jadi seperti ini ya. Jadi kalau memori itu ada paket masuk ya lewat interface-nya itu, nah taruh dulu. Nah, ini diproses sama antri, diproses sama si prosesornya sesuai routing table-nya mana. Oh, diarahkan ke output-nya nanti. Nah, keluar. Ini diarahkan lagi keluar ya. Itu yang model apa? Model memori. Kalau model bus ya speed-nya kira-kira seperti itu ya. 32 gigabit. Nanti kalau yang model ini sampai 60 giga. Jadi lebih cepat ya. Oke ya, jadi ada semacam mekanismenya untuk melakukan itu ya. Itu yang switchingnya. Nah, ini buffering ya. Yang tadi itu loh. Jadi kalau sampai ada paket mau masuk ya, buffernya penuh, ini kan masih ada isi ini. Ya, masih bisa, dia proses hijau masih bisa. Proses biru masih bisa. Ya. Nah, tapi kalau misalkan ini sudah penuh loh. Buffer outputnya penuh, ini selesai diproses, mau dikirim ke sini, tidak bisa ini. Tidak bisa masuk, ini sudah penuh 2, misalkan aja. Maka ini akan dibuang sama routernya. Paket ini akan hilang. Kenapa kalau tidak? Karena linknya di sini penuh, tidak bisa keluar ini. Ya, itu kejadiannya paket loss yang dulu kita bahas itu, terus kemudian delay waktu tunggu juga pengaruh di sini ya. Oke. Nah, sampailah kita di 44. Nah, ini yang kemarin kamu tak suruh baca video saya itu yang ini. Bagian ini mestinya. Tadi yang dijelaskan sama Owen tadi itu juga saya pakai di sini nanti. Ya, nanti kalian yang belum baca, yang belum lihat video yang saya kasihkan suggestkan kemarin itu cuma part 1 ya. Itu tentang IP formatnya aja, termasuk yang dijelaskan Owen tadi itu ada di sana. Ya. Terus nanti ada part 2-nya. Part 2-nya itu tentang subnetting. Itu lebih angel lagi, lebih mikir lagi. Nah, makanya yang part 1 mesti ngerti. Supaya nanti part 2-nya ngerti subnettingnya. Nah, subnettingnya saya kasih setelah UTS saja. Nanti saya mau masuk bab 4 ini, masuk 4.4 tentang format IP. Ya. Aku kemarin harus ngerekam format IP, tapi bahasa Inggris. Mau tak kasih itu ya. Coba nanti kamu ngerti apa enggak? Aku kemarin harus bikin waktu kuliah KPSat yang 1. Di mana itu ya? Bentar. Tapi belum saya upload. Sekarang tanggal biru. Ini ya. Sorry ini. Nah, ini.
Nah ini. Nah, coba ya. Terus ini pakai bahasa Inggris. Nggak usah ngomong lagi ya. Yosua ini. About the IP format and so on, I've told you the IP is the identification forward for the every host or every device. Belum di-share audio kayaknya ya Pak ya. Soalnya sini Suaranya terlalu kecil, Pak. iya belum di-share audio, harus ditekan. Aku udah share ini ya. Kelihatan apa enggak? Udah kelihatan, Pak. Tapi suaranya nggak jelas. Terlalu kecil. Mungkin ini Pak, pas tekan tombol hijau yang share screen itu kan di bawahnya ada pilihan apa itu, share audio bawah kiri. Tak stop sih. Tak stop sih ya. Suaranya apa? Nggak kedengaran Ada Pak. suaranya, Pak. Lewat dari mic kayaknya, nggak tahu sih. Oh iya sih. Tadi sempat ada Pak, tapi kecil banget. Ya. Karena masuknya lewat sini gitu loh, lewat mic ini. Sekarang supaya DE ngeplay. Coba Bapak tekan yang hijau itu share screen. Nah itu kan ada tombol kecil kayak apa, checkbox kecil di kiri bawah itu tulisannya share audio kalau nggak salah. Oh iya. Thank you. Betul. Ya, coba ya. Loh, ini kan kalau saya sudah gini dia tidak mau. Aku harus share dulu, aku harus play dulu ini. Tidak tahu punya saya itu kenapa sih? Loh, tidak mau. Pakai player yang defaultnya kayak apa film atau Windows apa itu Windows player. Nah iya, ini pakai VLC. Sebelah kiri ada di mana nih ya sing ada Itu Pak, audio. kan habis Bapak tekan apa tombol hijau yang share screen itu kan ada kayak pilihan ininya ya, pilihan layar yang mau ditampilkan kan. Itu di kiri kecil, di kiri bawah itu ada, oh nggak salah ada tulisan. Nggak kita aku ya. Kalau aku share screen, oh iya betul, share sound. Oke. Putus. Nggak kuat. Halo? Iya Pak, kedengaran Pak. Terus tak jelas pakai biasa ya. Nggak kuat ya. Dia mungkin memori apa? Internetnya kan kondisinya kan buruk ya. Saya jelaskan aja. Oke ya. Sekarang saya mau jelaskan IP format.
Oke. IP. Format IP itu pasti 4 digit desimal. Ya, ada desimal A, desimal B, desimal C, desimal D, dipisahkan dengan tanda titik. Ya. Desimal A itu panjangnya 1 byte. B juga 1 byte. C juga 1 byte. D juga 1 byte. Nah, formatnya IP pasti seperti ini. Tapi IP nulisnya nggak pakai byte, nggak pakai biner, ditulis dalam bentuk desimal. Jadi yang ditulis di sini adalah desimal. Di sini juga desimal. Bukan binary seperti yang diterangkan Owen tadi itu, bukan 00110 enggak. Ya, yang ditulis desimal. Nah, karena ini 1 byte, seperti yang sudah dijelaskan Owen tadi, maka nilai terendah dari byte itu adalah 08 kali, toh 00000000. Nilai tertingginya 1111 1111. Sehingga kalau kita nulis dalam bentuk desimal, ya, di sini A itu pasti bernilai terendah itu adalah 0, tertinggi adalah 255. Berarti digit yang pertama itu pasti terletak antara 0 sampai 255. Demikian juga B akan 0 sampai 255. C juga akan mulai 0 sampai dengan 255. Ya. Terus D juga akan mulai 0 sampai dengan 255. Jadi semua itu akan 0 sampai 255. Karena 1 byte cuma 8 bit, ya. Bit itu 0 dan 1. Seperti yang dijelaskan Owen tadi. Ya. Oke, contoh IP berapa? Contoh misalkan aja. Aku punya IP ya, 192.168.10.10. Nah, itu. Angka-angka di sini pasti antara 0 sampai 255 semua. Oh, berarti IP ini oke, valid. Ada komputer kedua, punya IP 192, ya toh, misalkan 168, ya. Misalkan ini 280.10. Ya. Boleh apa enggak ini? Valid apa enggak? Enggak valid karena apa? Angka di sini ini melebihi dari 255. Enggak mungkin tuh ada angka biner angka 280. Berarti ini pasti enggak valid, maka pasti IP ini enggak valid. Ya, jadi IP itu angkanya pasti antara ini sampai ini aja. Itu yang pertama. Nah, saya enggak usah jelaskan lagi biner ke desimalnya. Tadi udah jelaskan Owen, temanmu. Ya. Nah, biasanya setelah orang ngisi IP, berikutnya adalah orang biasanya ngisi netmask. Yang biasanya orang ngisi netmasknya berapa? 255, 255.0 biasanya kan gitu toh. Nah, apa sih ini? Nah, ini saya jelaskan berikutnya nanti. Ya. Oke ya, ada pertanyaan apa enggak ini? Halo? Ada ya? Lanjut, Pak. Hapus ya. Oke, sekarang saya mau menjelaskan tentang netmask. Apa sih netmask itu? Fungsinya untuk apa? Biasanya kalau aku ngisi IP ya, kalau kamu pakai tracer, kamu ngisi setelah ngisi IP sebuah PC ya, ini sebuah PC. Kamu kasih IP 192.168.10.10 ya.
tab berikutnya adalah ngisi netmasknya. Misalkan 255, 255, 255, titik 0. Loh, kenapa kok saya mesti ngisi ini, Pak? Nah, ini ya. Pertanyaan gitu. Apa sih itu? Itu adalah petunjuk bagi PC yang kamu kasih IP itu. Itu petunjukmu untuk PC yang kamu kasih IP itu. Bahwa network address-nya itu yang mana? Nah, berarti kalau gitu, sebuah IP, ini ada dua komponen. Ya, ada yang namanya network address, ada yang namanya host address. Contoh, rumah saya ini, alamat analogi ya ini analogi ya, analoginya. Rumah saya itu jalannya Dharma Villa, nomornya 642. Berarti ini adalah seperti network address, nama jalan. Ini seperti host address. Jadi ini saya singkat NA, ini saya singkat host address. Berarti kalau ada rumah Dharma Villa 640, artinya apa sih? Dia terletak di jalan yang sama dengan saya. Cuman nomor rumah dia adalah nomor rumah yang ke-640. Rumah saya adalah rumah yang ke-642. Nah gitu. Nah ternyata IP juga ada gitunya. IP itu ada semacam ini. Ada network address, ada host address. Nah, berarti ini kamu kasih tahu. Oh, kalau kamu saya pasang netmask ini, artinya apa sih? Netmask ini nanti saya akan di-N-kan, dioperasi N-kan sama komputermu. Tahu ya operasi N ya? True and true, true. True and false, false. False and true, false. False and false, false. 0 dan 0, 0. 0 dan 1, 0. 1 dan 0, 0. 1 dan 1, 1. Berarti hanya akan 1 kalau dua-duanya 1. Itu kan N. Nah nanti kalau kamu kasih petunjuk ini sama komputermu itu, sama laptopmu, sama PC ini, akan di-N-kan dia. Ya, ini akan menjadi hasil NN-nya itu adalah menjadi network address. Ini akan menjadi network address. 192 kalau saya N-kan 2255 akan menghasilkan 192, akan menghasilkan 168, akan menghasilkan 10. Kalau saya N-kan dengan 0 akan menghasilkan angka 0. Nah, berarti ini adalah network address-nya. Ini adalah alamat jalannya. Ini adalah alamat network-nya. Berarti komputermu tahu, oh kalau gitu saya ini terletak di jalan ini. Saya terletak di network ini. Komputermu tahu. Itu kamu kasih netmask. Ya, Pak, kok bisa Pak 192 kalau N dengan 255 kok jadi 192? Ya kita buktikan aja. Ya. 192. Pira binare tadi? Ayo pira binare? Kan dibalik. 0, 0, 0, 0. Nah, 11000000. Ini 192 yang atas ini, ya. Saya N kan dengan 255. 255. Piro? Satu semua. Kalau saya N kan berarti 1N1 1, 1N1 1, 0N1 0, 0N1 0, 0N1 0, 0, 0, 0. Berapa ini? 192. 192. Berarti kalau di N kan dengan 255 kembali ke asal. Ini menghasilkan ini sekarang. Nah, ini kemana? Ya ini. Ya, sekarang ini, kalau di N kan dengan 0.
10 di-N-kan dengan 0. Kita buktikan aja. 10 itu berapa? 8 tambah 2 toh? 00 1010. Nah, 8 tambah 2 toh. Nah, kan gini toh, ya. 10 itu kan 8 tambah 2. Ini. Di-N-kan dengan 0. Gitu. Semua yang di-N dengan 0, hasilnya pasti 0. 1 dan 0 ya 0. 0 dan 0 ya 0. Maka di-N 0. Nah, ini berarti sekarang komputermu tahu, PC ini tahu, oh kalau gitu saya itu dikasih nomor IP 10.10, ya toh. Berarti network address saya itu yang ini, 3 byte pertama ABC ini adalah network address saya. Berarti D itu adalah host address saya. Berarti ini adalah network address. Yang ini adalah host address saya. Berarti seakan-akan kalau ini rumah saya, ini Darmovillanya 642-nya itu yang ini. Gitu. Berarti rumah saya, rumah PC ini terletak di jalan network 192.168.10.0. Dan PC saya ini adalah PC yang ke-10 di network itu gitu. Nah, itulah artinya netmask. Yes. Ya. Oke. Sekarang kita kalau ada misalkan ada PC lain 192.168.10.100 artinya apa? Dengan netmask 255.255.255 artinya apa? Ini kan PC 1 sih. Nomor IP-nya itu. Kalau ada PC 2 192.168.10.100 artinya apa? Dengan netmask 255.255.255.0 sama. Berarti apa artinya? Pak, berarti ininya ada di PC 2-nya itu ada di 100 ya Pak? Di apa ya namanya itu? Di nomor 100. Bukan, berarti PC 2 sekarang itu terletak di network address yang sama. Ini kalau kamu N-kan dengan 255.255.255.0 gitu, akan menghasilkan network address 192.168.10.0 loh. Nah, network address-nya akan sama. Berarti nanti PC 2 itu terletak di network yang sama dengan PC 1. Cuman PC 2 sekarang itu host address-nya adalah nomor 100. Saya dikasih nomor 100, PC 1 dikasih nomor 10, tapi terletak di gang yang sama, terletak di network yang sama. Berarti kalau misalkan aja ini jaringan ya, berarti jaringan ini, ya jaringan ini itu punya IP 192.168.10.0. Itu alamat jaringannya di sini ini. Nah, alamat jaringan di sini itu 192.10.0. Nah, PC 1 ini dikasih nomor 10, berarti ini nomor 10 itu di sini ini. Nomor 10. Yang 100 ini, misalkan yang ini toh, ini yang ini ya. Ini yang 100, nomor 100 itu yang ini. Nah, berarti PC 1 dan PC ini 2 terletak di jaringan yang sama. Terletak di jalan yang sama seperti rumah saya tadi 640 sama 642. Berarti nanti ini seakan-akan kalau mau ke sini cuma lewat jalan ini aja ke sini. Jadi ini bisa ngeping ke sini bisa ngeping ke sini gitu loh. Karena terletak di jalan yang sama. Kalau saya membuat PC 3 nomor 200 ya boleh aja ini kasih nomor 200. Maka kalau ini kamu kasih nomor 200 berarti alamat IP dari ini adalah 192 di jalan 192.168.10. Ini host address-nya toh. Titik 0 toh mestinya toh, nama jalannya atau nama networknya. Dia nomor 200, berarti ini kamu ganti dengan angka 200. Berarti nomor IP-nya dia itu adalah 192.168.10.200. Nah, itu real sungguhannya. Nah, jadi realnya gimana? Nah, kita praktekkan dengan paket tracer. Ini mau di screen capture apa enggak usah ya. Tak clear ya. Oke. Dengarkan video saya yang itu aja. Nanti kalau nggak jelas ya.
Nah, sekarang mau saya tunjukkan lewat paket tracer. Ya, saya punya switch, saya punya 4 PC ini. Ini tak kasih nomor IP. Kan ini kan switch toh. Berarti dia enggak kenal layer 3. Semua layer 3 dia enggak ngerti. Pokoknya semua dianggap satu kesatuan sama dia. Ini tak kasih IP. 192.10.1. Net masknya 255.2550. Berarti network address-nya 192.810 ya. Point 0 toh. Dia nomor 1. Yang ini tak kasih IP 10.100. Dimasukkan di sini toh. Nah, 10.100. Net masknya 255.255.2550. Yang ini 10.200. Net masknya itu. Yang ini 10.222. Net masknya ini. Pak, saya mau bertanya Pak, kalau misalnya full gitu ya Pak, jadi 255 semua gitu gimana ya Pak? Ya enggak apa-apa. Maksudnya biar apa cara kita tahu ini? Berarti enggak ada rumah toh, enggak ada penghuni toh. Cuma ada jalan aja toh. Kalau 255 4 kali kan berarti semuanya itu yang di nomor IP itu ABCD itu semuanya adalah nama jalannya. Enggak ada nomornya, enggak ada penghuninya, ngerti? Berarti dianggapnya semua satu kesatuan gitu ya Pak? Ya enggak ada penghuni. Enggak ada hostnya. Enggak ada end device-nya. Kan gitu. Jadi netmask itu untuk menentukan nama jalannya. Dari ABCD itu nama jalannya sing mana sih? Oh, ABC, Pak. Berarti sing D itu hanya untuk nomor rumahnya, kan gitu. Nah, ini kan juga begitu. Berarti network address di sini berapa? 192.168.10.0. Ini semua yang di sini. Network address-nya adalah ini. Host address ini nomor 1, host address ini nomor 100, host address ini nomor 200, nomor 222. Nah, dengan demikian nanti 10.1 itu terletak di jalan yang sama atau terletak di network yang sama dengan yang lain-lainnya ini. Ya, maka nanti ini bisa saling keping. Misalkan aku tak tambah 1. Ini ya. Dia maunya ikut sini. Tapi tak kasih nomor bukan 10. Bisa dihubungi apa enggak dia? Misalkan aku nakal ya toh. Terus Tak bisa Pak. belok sini tak kasih nomor 192, 168, 20 ya. 20.200 misalkan aja. Nggak bisa Pak. Nah, karena bagi switch ini kan bukan tetangga saya, ini orang lain ini. Maka kamu sini enggak bisa ngeping ini. Kamu hanya bisa ngeping ke sesama network addressmu. Ya. Coba ya, kita coba sekarang. Udah usah ini dulu ya. Kita coba yang ini ngeping ke tetangga ini ya, 10 ya. Nomor 1 ngeping ke 100, 200 sama 222 bisa apa enggak ya? Ya, ping 10.100. Saya tak suruh ngeping ke 10.200. Ini kan punya Epicindul ini ya, 10.1. Tak suruh ngeping ke 10.200. Bisa. Tak suruh ngeping ke 222. Bisa. Nah, sekarang saya nakal ini, ada nakal ini. Tak kasih 20.200 tapi tak tempelkan sini. Bagi switch ini, bagi semua yang di sini ini, tentang nama jalan ini adalah 10 poin. Tiba-tiba ada orang di sini yang ngomong ngakunya dari 20. Harusnya kan network yang berbeda ini. Tidak boleh masuk sini toh, tapi dia masukkan. Ya percuma dia masukkan di sana, dia tidak akan bisa diping. Misalkan saya tak kasih ya, 192, 168, 20 poin. Berarti 100 ya. Nah. Berarti alamatnya dia kan 192, 168, 20 poin dulu loh.
bagi dia ini kan, dia itu alamatnya itu. Bagi ini alamat saya itu adalah ini. 10.0 itu. Nah, coba sekarang tak sudah ngeping 20.200. Meskipun terletak dalam satu jaringan, dalam satu network. Ya, tapi bukan dalam satu network address, ya enggak bisa. Maaf Pak, tadi itu di setnya 100, yang di teks 200. Oh ya, enggak apa, anggap ini 100 ya. Ya, ini ya. Nanti ya. Tadi kan tak kasih nomor 100 tadi. 20.100 toh, betul ya? Oke, tak suruh ngeping ke 20.100 sekarang. Nggak mau dia. Karena itu bagi PC 0, itu bukan tetangga saya, itu orang lain. Nah, kalau orang lain nanti mesti networknya network lain, itu kampung lain, itu mesti lewat router nanti. Nah, dia routernya nggak tahu tuh, Mas Ian. Nggak ada, jadi nggak bisa. Jadi yang bisa lewat ke sebuah switch hanya satu network address. Berarti ini percuma. Nggak ada gunanya di sini dia. Ya, tak hapus saya gitu, misalnya. Nggak ada gunanya kok ini. Jadi kalau kamu nggak salah ngisi IP di network yang salah, PC-mu tidak akan bisa terima apapun. Ya, nah sekarang PR-mu apa? PR-mu kamu coba ini ya. Tapi yang digit C-nya, ini kan 19168 sama semua ya. Digit C-nya itu gunakan dua digit NRP-mu terakhir. Contoh ya, tadi punyanya gede itu 8 ya. Jadi 192.168 8 titik. Kalau yang 2 digitnya 18 ya 18 titik, yang 17 ya 17 titik, yang 0 ya 0 titik. Nah, apa? Ya. Ngerti ya? Kalau on tadi itu 16. Berarti 192 atau 8 16 titik. Ya. Kamu lakukan sendiri, kamu coba-coba sendiri. Hasilnya nanti kamu save, di sini kamu save ya. Nah, ini kamu save. Atau pakai file save. Atau pakai file save S, kalau baru save S, dan nanti dia akan tanya nama kalau gini. Ya, Comnet apa, KPB, atau NRP-mu, atau kasih NRP, terus kasih minus, percobaan IP, gitu. Netmas 255, misalkan aja gitu. Atau percobaan apa, ya silakan nama-namamu dewek. Kamu save. Ya, kamu coba ini semua, ini PR-mu. Pak, izin bertanya ya Pak ya. Kan saya kan istilah-istilah yang tadi Bapak pakai itu kan ada router gitu ya Pak ya. Nah, di Cisco ini kok beda ya Pak ya? Maksudnya router yang Bapak maksudkan di sini di apa benda gitu ya Bapak pegang gitu, sama yang di Cisco ini kok beda ya Pak ya ini ya. Kira-kira cara, maksudnya ini kok router di Cisco ini kok cuma one to one gitu ya Pak ya, satu ke satu gitu. Kalau misalnya router yang Bapak pegang itu kan bisa dari satu ke banyak gitu ya Pak ya. Kenapa ya, bisa, Pak? bisa ditambah ya bisa. Tambah ya bisa. Tapi belum sampai situ kamu ya. Coba ya. Putar ini ya. Aku belum share screen ya. Belum Pak. Ya sama. Ya cuma sih dipasang untuk simulasi, misalkan kamu pasang ini itu. Kalau kamu pasang ini ya, dalamnya cuma isinya apa sih? Cuma isinya fase Ethernet 0 sama, ya cuma 2 aja. Fase Ethernet 1 sama fase Ethernet 0. Ya. Misalkan aku lihat masang sing ini. Ya. Masang ini apa isinya? Sama 01. Yang ini. No, 01 ada serial, ada fase Ethernet 4, fase Ethernet 5 ya toh. Ngerti ya? Tergantung routernya. Ya kita kan sementara enggak pakai yang banyak-banyak gini ya. Pakai yang ini aja 1841 ini aja. Ya mestinya sama, bisa modulnya bisa saya isi kok. Bisa saya isi Ethernet, bisa saya isi apa ya. Kalau kamu lihat fisiknya juga berbeda ya. Jadi kalau kamu lihat ini ya, misalkan ini ya. Sama yang tadi, yang mana tadi? Yang banyak aja mana? Ini ya.
Kalau kamu lihat fisiknya ya beda. Ini kan ini. Nah ini cuma ada ini loh. Fase Ethernetnya kan cuma ini aja nih, dua nih. Fase Ethernet 0, fase Ethernet 1 kan cuma yang kuning ini aja. Ini modulnya masih kosong, ini modul kosong. Ini bisa kita isi nanti. Ya, kalau yang ini, oh ada fase Ethernet 0, fase Ethernet 0 ya toh. Ini ada apa? Ini apa ini? Ini serial, ya. Ini untuk fiber optik. FFA itu fiber optik, ya. Bisa kamu isi lagi. Ini kosongnya bisa diisi nanti di salah satu di sini boleh. Ya. Cara ngisinya gimana? Misalnya ya, yang tak stop dulu ya toh. Nah, tak stop toh. Aku tak isi apa? Tak isi misalnya apa Ethernet biasa aja. Ethernet biasa itu mana sih? Ini apa ini? Ini Ethernet port 1, gitu. Kalau ini fase Ethernet. Ya. Nah, misalkan ini tak masukkan sini. Bisa, tak on kan lagi. Nah, tak on toh. Kalau kita ada di sini nanti, nah itu ada timbul bawah lagi. Ada fase Ethernetnya lagi. Ketambahan toh. Fase Ethernet. Ya. Ya bisa kita sama aja. Tapi untuk setting-setting routernya masih belum diajar. Oh iya, kata ajari sih. Kayak apa nanti kalau udah sampai pada saat udah nanti pada saat routing tak ajari. Ini kan sekarang cuma format IP aja dan kamu ngerti IP itu punya network address, punya host address. Satu switch itu satu network address. Cukup itu. Ya. Nanti kalau sampai routing minggu depan baru baru pakai router. Ya, buat ini ya, semua ya. Nanti subnet saya juga pakai ini dengan model begini, subnet nanti itu ya. Routing saya juga pakai lagi. Nanti pakai dua, ada network 20, mau saya hubungkan, nah itu pakai routing nanti ya. Oke? Liz, ada pertanyaan dulu mana? Jangan lupa absen. Karena absen itu cuma 1 hari, besok pun saya sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Udah? Masih ada pertanyaan enggak? Nanti kamu lihat video saya ya. Minggu depan kamu lihat video yang part 2, yang untuk subnetting. Ngerti apa enggak sih kamu? Gitu loh. Ya. Tadi ini kan seakan-akan kan kelas C, satu nanti di sana di video saya tak ajari kelas A apa, kelas B apa, kelas C apa, di sini enggak ada. Di kurusi enggak ada itu gitu loh. Makanya kamu tak suruh lihat itu. Ya. IP public itu apa, IP private itu apa. Nanti minggu depan tanyakan saya. Langsung baca yang part 2-nya juga. Yang part 2 itu yang mana ya sih? Kamu wis lihat belum video saya tadi? Yang saya kasih itu. Belum lihat ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah ya. Pada sini part 2 ya. Tulisannya untuk headernya coba lihat. Ada part 2-nya apa enggak? Kamu klik itu coba. Di punya saya tak klik lagi itu enggak nutut lagi nanti. IP subnetting. Ya itu yang IP subnetting loh. Ada ya? Di headernya ada tulisannya apa enggak? Ada apa di penjelasannya itu ada yang part 2-nya ada apa enggak? Ada ya? Oh, kalau di yang video part 1-nya nggak dikasih link ke part 2. Oh gitu ya. Yang tak kasih. Aku sering bikin tuh lupa-lupa tuh. Rada lelet anunya apa? Internetnya itu. Tuh, saya ngetik gini suwi tidak keluar-keluar ya. Kalau tadi kan ngeplay video langsung mati tuh saya.
Yang IP addressing itu yang 41 ya, yang subnetting yang 42. Karena tulisan nih, ada tulisan. Aduh, suwe ini. Oh iya. Ya, nanti tak kasih penjelasannya itu. Ya wis, ya wis. Jadi yang part 2 itu yang subnetting ya. Kalau berarti nanti yang itu yang ini. Terus ini. Ini lebih sulit yang subnetting ya. Jadi yang 41 kamu harus ngerti dulu. Nah, tak taruh di grup ya, tak taruh di grup WA nanti ya. Saya share Pak yang 42 ini. Oh, wis share ya. Ya wis, oke, terima kasih. Ya wis, sip. Ya wis, makasih. Di situ lihatan ya, 41 lihatan, 42 lihatan, enggak ngerti tanya saya ya. Karena itu untuk kurosi gak dijelaskan di PPT-nya kurosi enggak ada. Ya wis, oke. Bikin PA tadi itu ya. Bikinan sekarang, jangan nanti. Setelah kuliah ini selesai, kamu langsung bikin, jadi ya, jadi healing. Dan itu lupa nanti. Oh, berarti kamu tahu, oh satu switch itu satu network address ya. Oh, network addressnya ditentukan sama netmasknya. Oh, berarti host ini nomor ini sama ini dia bisa ngeping. Kalau dikasih lain dia tidak mau. Dia hanya bisa ngeping ke tetangga dia, ke yang satu network address dengan dia. Kalau network addressnya beda, dia anggap itu di luar. Dia tidak tahu. Ya. Itu goals-nya tuh itu. Itu IP formatnya seperti itu, binary desimalnya kamu data belajar tadi. Ya. Ya wis, oke. Bikin setelah ini. Absen jangan lupa. Kalau kamu absen nanti kamu lupa, kamu ngomong saya besok, saya tidak bisa apa-apa. Ya, hari cuma 1 hari tok itu. Oke? Ada pertanyaan? Halo? UTS-nya itu mirip kayak kemarin gitu Pak modelnya. Di mana? UTS. Iya, itu kan tryout-nya aja gitu. Ini modelnya juga Ya, kayak gitu. CPM gitu Pak. Ya, sementara CBM dulu. Nanti kalau mungkin UAS-nya pakai argumen saya tidak tahu ya. Ya, itu kan contoh UTS itu kira-kira kok gitu. Ya. Oke? Ada pertanyaan lain? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya akhiri kuliahnya, tapi tetap kamu kerjakan soal itu. Yang itu kamu lihat video saya, part 1 harus selesai dulu semua. Yang nggak ngerti kamu catat, nanti kita kuliah berikutnya kamu tanyakan ke saya. Yang kamu nggak ngerti yang apa. Langsung lihat part 2, ya toh, subnetting. Itu akan saya jelaskan minggu depan. Dan routingnya. Jadi kan networknya sama semua. Kalau network itu beda, ya apa nanti? Oh, mesti dihubungkan sama router, Pak. Nah, ya wis, nanti kita hubungkan pakai router. Itu minggu depan, ya. Oke, ada pertanyaan? 1, 2, 3? Ada? Halo? Nggak ada, Pak. Ya wis, Nggak ada, Pak. ya wis, saya hentikan kuliahnya, tetap kamu kerjakan PR-nya itu. Kita ketemu minggu depan. Oke, terima kasih perhatiannya. Selamat siang, salam sehat semua, damai sejahtera kamu semuanya. Terima kasih.